sobat mahasiswa, kembali lagi nih dengan kami. Ya, hari ini kita akan mengulik ya tentang dunia musik ya, khususnya nih untuk musisi terus dan gitaris ya. Kali ini kita kedatangan seorang gitaris nih ya, Bang Rizky ya. Halo Bang Rizky. Halo. Ya. Oke nih Bang Rizky, kita boleh nanya ya tentang apa aja nih, tentang bagaimana Abang bisa terjun jadi gitaris. Terus kok bisa gitu, apa aja nih filosofinya gitu ya. Oke. Ya Bang, pertanyaan pertama nih dari kita. Boleh. Filosofi menjadi gitaris itu apa sih Bang? Filosofi ya? Iya, filosofi. Oke, mungkin kalau untuk filosofi sendiri, sebenarnya saya pribadi udah mulai main gitar itu sejak SMP ya. Mungkin dari SMP udah sering ngulik-ngulik gitar, coba main-main dikit-dikit gitu kan. Karena di zaman itu emang banyak banget teman-teman yang udah pada bisa main gitar, dan itu sering rame di sekolah. Akhirnya nyoba buat main, nyoba buat belajar, diajarin juga sama teman sedikit-sedikit. Dari situ udah mulai suka banget sama gitar sih. Dan sampai masuk ke SMP juga, karena mungkin dulunya bisa dikatakan gue tuh termasuk cowok yang sad boy kali ya. Jadi anaknya mellow gitu. Gitu. Karena saking mellownya, akhirnya gue lampiasin semuanya tuh ke musik. Gitu kan, daripada lampiasin ke hal yang nggak bermanfaat, dan gue lampiasinnya ke musik. Akhirnya gue mempelajari gitar, mempelajari semua chord-chordnya ada di gitar, lagu-lagu mulai dari yang gampang sampai ke lagu-lagu yang rumit gue pelajarin semua. Karena ya ada satu chemistry yang bikin gue kayak pengen banget buat masuk ke dunia gitar gitu. Cukup dalam ya filosofinya ya. Ya begitulah. Ya, Zia. Oke, Kak Rizky, untuk melanjuti pertanyaan Bang Ilham, Kak Ilham, di sini Zia mau tanya ke Kak Rizky, berarti untuk bermain gitar itu feel main gitar itu penting nggak ya Bang? Feel main gitar ya? Iya. Sebenarnya kalau main gitar bukan hanya gitar ya, mungkin benar. piano, bass, drum, semuanya. Setiap alat musik yang dimainkan kan itu ada yang namanya dinamika ya. Iya, benar. Jadi ketika misalkan kita main musik, itu kan kalau saya pribadi emang selalu cari cara gimana caranya supaya ketika main musik itu keluar dari suara hati. Benar. Makanya kalau yang namanya feel seperti main gitar atau mungkin alat musik yang lain itu sangat penting. Karena kenapa? Supaya apa yang kita mainkan, mungkin kalau saya alat musik ya, kalau gitar itu ketika saya petik atau ketika saya main gitar itu feelnya itu bisa ketransfer ke mereka yang nonton. Jadi selain kita hanya sekedar main gitar, kita tuh pengen banget supaya pesan-pesan yang kita pengen sampaikan melalui musik itu bisa dirasakan juga sama penonton, karena itu merupakan hal yang menurut saya tuh paling penting. Paling pentingnya di situ. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua ya Kak. Boleh. Ketiga. Siap. Oke. Sebelumnya kalau boleh tahu Kak, Kakak mulai fokus dalam dunia berprofesi gitar ini di umur berapa? Mulai fokus ya? Iya, Kalau fokus. mulai Seperti fokus, manggung, oke. bersama band gitu. Kebetulan kalau saya kan lulusan tahun 2018 ya. Jadi ketika lulus dari SMK, memang dari keluarga juga sebenarnya ada mungkin keturunan musisi ya. Dari ibu saya pribadi sebenarnya. Dia udah mungkin sudah sering melanglang buana seperti di Jakarta mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2017 lah ya. Jadi ketika dia pulang, mungkin dia udah berhenti gitu, udah nggak manggung lagi. Ketika saya lulus, saya dapat pesan dari ibu kan, bilang kalau misalkan kamu mau nerusin atau kamu mau ngejar apa yang kamu suka, kamu kejar gitu kan. Akhirnya dari situ 2018 mulai coba buat ngebentuk band. Saat itu mungkin masih di kampung ya, band-band biasa lah gitu. Band-band kafe doang, format akustikan kan. Iya, benar. Gitar, kazon, vokal dan sebagainya gitu. Jadi nyoba mulai dari 2018 kita terjun ke kafe-kafe terdekat. Itu jadi sebenarnya kalau diceritain sih panjang lah ya. Mulai dari
segi seperti bayarannya, mulai dari segi prosesnya juga, mulai dari cara kita ngelobi dan sebagainya, itu bener-bener satu hal yang selalu jadi pelajaran setiap harinya. Gitu. Jadi saat itu emang udah mulai fokus, itu 2018 itu udah bener-bener pengen terjun gitu kan. Banyak lagu-lagu yang juga dipelajarin saat itu karena ada tuntutan pasar yang harus kita penuhi saat itu. Oke. Jadi ketika mulai fokus, jadi tahu nih, oke, mungkin gue pribadi harus bisa menguasain beberapa materi saat itu supaya bisa masuk ke pasar-pasar buat manggung perform kafe gitu. Oke Kak Rizky, makasih jawabannya. Oke. Saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih Kak, sebagai gitaris pasti punya dong siapa yang menjadi acuannya, musisi-musisi yang udah terkenal di Indonesia. Kalau dari Kakak sendiri, apakah ada band yang menjadi favorit Kakak yang sehingga Kakak bisa termotivasi harus bisa seperti mereka gitu? Nah itu penting tuh. Oke. Sebenarnya mungkin secara personal ya. Iya, personal. Saya ini dari dulu, mungkin sebelum lagu-lagunya viral atau sebelum lagu-lagunya dikenal sama banyak orang, saya udah suka dengan yang namanya Pamungkas. Ya. Pamungkas. Selain Pamungkas juga saya suka John Mayer. Lagu-lagunya John Mayer. Terus juga saya udah suka dengan beberapa mungkin kalau gitar sih lebih suka ke ala-ala seperti, mungkin tahu Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Ada kan gitaris namanya Sinister Gates. Nah itu dari situ juga saya suka. Terus juga saya juga sama Slash sih sebenarnya. Dan Rasis. Dari situ banyak juga ya menjadi lumayan motivasinya. sebenarnya. Kalau gua mah Dewa 19. Dewa 19. Dewa 19 itu lebih, gimana tuh, masuk ke hati gitu loh. Oke. Kak, kalau boleh tahu nih, untuk tahap latihan bermain gitar ini, awalnya Kakak bagaimana? Apakah cukup rumit atau gimana nih Kak? Boleh dikasih tips sekalian untuk kita juga ya, yang untuk belajar gitar ya. Mungkin kalau untuk tips ya, sesuai pengalaman pribadi aja ya. Sesuai pengalaman pribadi. Jadi dulu pasti teman-teman yang mungkin sekarang udah jadi gitaris atau udah pelanglang buana kemana kali, udah long trip segala macam, mungkin pernah ngalamin fase dimana ketika kita nyetem atau kita setting gitar, itu pasti lagunya selalu lagu Peter Pan. Iya. Kalau di kafe ya. Kalau misalkan kayak mau latihan-latihan, itu pasti lagu itu selalu ada. Itu kenapa ya kayak? Itu karena gimana ya? Mungkin lebih mudah buat dipelajarin. Iya, benar-benar. Dan itu kayak udah mainstream banget lah. Pokoknya banyak orang kalau misalnya belajar awal gitar pasti lagu itu. Peter Pan ya. Lagu Peter Pan. Gitarnya emang Peter Pan kalau di Lagu kafe. Peter Pan. Nah, kalau misalkan untuk pola latihan, sebenarnya lebih mending kita itu belajar di lagu-lagu startnya itu dari lagu-lagu yang mudah. Gak apa-apa walaupun itu mau lagu Indonesia atau lagu apa, yang penting dia kayak chordnya misalnya 4 chord gitu kan, atau dia 3 chord atau syukur-syukur kalau 2 chord, kalau ada ya lagu 2 chord segala macam. Itu dari yang gampangnya dulu, kayak misalkan kunci C, kunci G segala macam, itu dulu. Kalau misalkan sudah mulai menguasai, mulai naik dikit-dikit, yang penting polanya diatur. Pertama kita kuasain chordnya dulu, mulai dari, kan chord itu ada dari A sampai G ya. Iya, benar. A sampai G. Benar. Nah itu dari situ dikuasain dulu satu-satu. Ketika semuanya udah dikuasain, itu kan basic. Iya. Baru dari situ nanti kita kuasain ini A minor kayak gimana, A mayor gimana. Nanti berikutnya bakal ada lagi yang aneh-aneh. A minor 7 kah, A mayor 7 segala macam, itu banyak banget. Makanya kalau saya pribadi, yang penting basicnya dapat dulu chordnya. Setelah chordnya dapat, baru belajar dari lagu. Karena setiap materi lagu kan ada beda pattern ya. Setiap lagu pasti beda pattern. Nah dari situ mungkin nanti bisa pelajarin, kalau lagu ini karakteristiknya patternnya apa, kalau yang B patternnya kayak gimana, itu nanti bakal jadi kebiasaan sehari-hari. Terus juga sering-sering lah latihan, kayak walaupun tangan kita mungkin sakit-sakitan, Bengkak tapi ya. tuh Saya pernah belajar Kak. Pernah Bengkak langsung. bengkak langsung ya. Biasanya emang gitu. Kalau yang pertama mungkin masih belum bisa Kayak kaku gitu tangannya. belum bisa posisiin tangan, karena dia kan harus neken dan nggak boleh
kesentuh walaupun sedikit gitu Iya, ke senar yang jadi lain. suaranya nanti takut itu ya nggak murni gitu nggak sih Nah, kalau suaranya jadi ketekan? nggak keluar Iya, gitu, benar. jadi kayak ketahan gitu. Nah itu penting juga. Sebenarnya lebih banyak latihan di chord-chord yang dasar sih. Mungkin kalau misalkan masih kaku-kaku nggak jadi masalah. Iya. Itu paling kalau misalkan rutin latihan 2 minggu 3 minggu juga pasti bakal lancar. Oke, siap-siap. Gitu. Terima kasih Kak Rizky. Untuk Oke. selanjutnya saya mau tanya Kak Rizky, kalau boleh tahu nih, gitar itu kan banyak nih ya, ada yang gitar bass, ada yang gitar klasik ya namanya, Iya. yang biasa ya. Kalau boleh tahu Kakak taunya yang mana nih? Apa keduanya tahu? Kalau gitar kan banyak ya, ada gitar mungkin kalau gitar-gitar seperti gitar jazz itu khusus karena tiap genre itu kadang suaranya itu beda-beda. Iya, benar. Yang menentukan itu ada suaranya. Walaupun dia bentuk kayak gimana pun, yang paling menentukan itu suara. Karena kan balik lagi ke tadi yang dibahas soal feel kan. Karena setiap genre itu punya feelnya sendiri. Kayak misalkan kita lihat kalau jazz mungkin dia chord-chordnya tuh lebih spesifik dan itu suaranya juga lebih beda gitu ya karakteristiknya kan dibanding dengan gitar-gitar kayak akustik, gitar melodi dan sebagainya. Karena setiap gitar mungkin disesuaikan tuh sesuai kebutuhan kita. Kita ini mau bawain genre apa, mau bawain lagu apa, materi seperti apa itu selalu disesuaikan gitu. Kayak misalkan gitar klasik mungkin dia pakai senarnya kan senar nilon ya. Nah nilon itu kan kayak plastik gitu kan, kayak silikon gitu. Itu karena dia untuk kebutuhan nada-nada mungkin atau suara yang seperti itu. Karena sound itu satu hal yang bisa membedakan setiap genre. Walaupun gitarnya sama, tapi kalau soundnya beda, itu pasti bisa juga ngebedain setiap genre yang mau dimainin tuh genre apa. Oke, dari Kak Rizky-nya sendiri yang paling suka biasanya yang mana nih? Atau Yang yang paling paling- sering dipakai juga untuk manggung yang mana? Oke, kalau yang paling sering dipakai manggung, mungkin yang paling sering itu gitar akustik. Akustik. Karena kalau di Indonesia kan kita tahu kalau perform kebanyakan kafe-kafe itu pasti bawa gitar akustik, Oh iya. ya kan? Kalau misalkan dia udah bawa gitar elektrik, udah pasti dia formatnya band, gitu kan? Makanya kalau saya pribadi karena saya ngejar pasar juga, kebanyakan tuntutannya kan pengen akustikan gitu kan? Biasa kalau kita lihat pamflet tuh akustik gitar gitu kan, live music segala Iya, macam. Kak, benar. Jadi karena memang sering manggung sendiri juga, ya bawanya akustik lebih praktis sih. Oke. Kak Rizky sendiri udah punya band sendiri atau sendiri-sendiri nih Kak? Kalau band sebenarnya udah berkali-kali ganti ya. Awal itu mungkin genrenya itu sebenarnya popang. Popang. Wow. Baru pernah dengar Iya. popang. Popang itu mungkin kalau teman-teman tahu musik-musik keras. Iya. Oh, Nah gitu. Metallica ya. Iya, pokoknya hardcore gitu lah ya. iya. Terus dari situ udah mulai masuk ke pop, itu ada namanya Cikara Band. Itu zaman tahun 2019 gabung di Cikara Band. Cuman saat Cikara Band itu mungkin awal-awal mereka taunya aku tuh nyanyi. Cuman cobalah masuk ke gitar gitu kan. Sempet juga sebenarnya nggak hanya nyanyi sama gitar, sempet juga di piano. Piano juga. Sangat multi talent ya. Itu. Cuman ya tergantung kebutuhan. Kalau misalkan emang yang kosongnya pemain piano, mungkin masuk piano. Tapi biasanya lebih sering gitar sih. Gitar ya. Gitu. Terus yang sekarang mungkin sebenarnya kalau disebut band ini kita bandnya sharing. Bunyi sharing. Bandnya sharing. Jadi pemainnya itu nggak itu aja. Jadi kalau misalkan ada satu lagi main di sini, kita bisa main di sana. Paham kan maksudnya? Berarti kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi satu nama, cuman ada beberapa format. Oke, Nah, kebetulan saya pribadi mungkin masukin di format yang pertama. Namanya Yogi and Friends Music. Itu basicnya ada di home base-nya ada di Cirebon. Cirebon. Gitu. Jadi ya daerah-daerah Cirebon. Tapi manggungnya itu nggak hanya di Cirebon, Bandung, Jakarta, termasuk di kota asal juga di Kuningan. Paling seringnya di mana nih Kak? Kalau paling sering sebenarnya antara Jakarta sama Cirebon. Iya sih. Cirebon ya. Iya, karena Penikmat mungkin musik biasanya lebih banyak Jakarta. Iya, ya. bener Cirebon sama di Jakarta juga sih kebanyakan di sana. Oke, Kak Rizky, terakhir nih ya, pertanyaan terakhir, ada tips gak Kak bagi kita generasi muda untuk bermain gitar itu penting gak sih main gitar? Menurut Kakak, bagi Kakak sendiri penting gak main gitar dan apa tipsnya bagi kita generasi muda? Oke.
kalau disebut penting, sebenarnya setiap orang mungkin punya kepentingan sendiri ya. Benar. Kayak misalkan kita ingin terjun di dunia musik, kita ingin terjun sebagai seorang musisi, terutama kalau misalkan ingin terjun di musisinya tuh posisi sebagai gitaris, ya kembali ke niatnya, Niatnya. kembali ke niat. Ada Misalkan yang ingin populer ya, ada yang ingin emang meluangkan perasaannya, Iya. meluapkan perasaannya dari main gitar. nah itu kembali ke niatnya masing-masing. Kalau misalkan emang teman-teman ada yang pengen terjun ke dunia musik, terutama kalau pengen masuk sebagai seorang pemain gitar ya, karena itu sebenarnya kembali lagi ke kitanya. Kita ini pengen mendalami apa? Walaupun kita misalkan seorang gitaris setiap hari main gitar, tapi yang kita dalami itu vokal, mungkin dia ada seorang vokalis. Iya. Gitu kan? Karena beda kalau misalkan ketika kita ngelihat dari sisi profesi kita atau dari sisi diri kita sendiri. Kadang kita ngerasa kalau kita tuh gitaris, tapi ketika kita masuk ke dunia profesi, kita tuh sebagai vokalis. Nah itu sebenarnya balik lagi ke kita pengen inbound itu di mana? Bounding itu kita pengen di gitar atau pengen di vokal gitu. Tapi kalau bisa sih diusahakan kita udah ngerasa dulu kita sebenarnya pengennya kemana. Kalau misalnya pengen gitar ya udah berarti ditekunin gitar. Materi seperti apapun, jenis-jenis gitar seperti apapun, pokoknya hal-hal apapun yang kaitan dengan gitar, jadi ini tuh sebagai mungkin satu pelajaran yang bakal terus diambil setiap harinya gitu kan. Karena mau bagaimanapun juga kalau kita pengen terjun, udah pasti kita juga mau nggak mau harus apa istilahnya harus nyelam gitu ya. Harus siap lah ya. Harus kalau siap. ditempatin di mana aja ya gitu. Iya, jadi mau dimanapun, mau seperti apapun materi, mau sesulit apapun, kalau misalkan emang pengen banget jadi seorang gitaris, kita harus mau menyelam ke dalam dunia tersebut. Gitu sih. Oke. Oh, baik Kak Rizky, mungkin itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih untuk sharingnya. Oke, Udah sama-sama. memotivasi kami sendiri dengan teman-teman saya dan sobat mahasiswa. Sudah mudah-mudahan dari pengalaman Kak Rizky terkait profesinya sebagai gitaris bisa memotivasi kita ke depan. Jujur saya sendiri tahu main gitar sedikit, tapi yang klasik kayaknya deh. Asik, oke. Dan dari gitar emang bisa meluapkan perasaan. Ya. Jadi kayak ketika aku lebih sering galau ya. Galau ya, Lebih sering benar. Biasanya galau. orang Indonesia Jadi melo sad sih. girl. Iya. Iya. Kak Rizky sad boy. Sad boy, asal bukan Fajar ya. Wajar. Benar-benar. Oke. Dan sampai saat ini mungkin saya kadang kalau udah lama nggak megang, kita pegang lagi pasti tangan kita bengkak. Iya benar. Cuman mungkin kalau saya sendiri nggak jadi profesi sih, cuman hanya untuk hiburan doang bagi diri sendiri. Yes. Oke Kak Rizky, mungkin terima kasih banyak. Oke. Mungkin ya teman-teman mahasiswa nih pengen ngelihat performa dari Kak Rizky, mungkin nanti kita akan langsung cobain ya. Kita Ya. langsung main gitar ya Kak ya? Main Nanti gitar ya, Kak. Saya, Kak. Zia yang akan nyanyi nih. Barang Kazia ya? Iya, bareng Kak Zia ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut nih langsung ke video main gitarnya. Waktu pertama kali lihat dirimu lagi, rasa ini mengikat dirimu, hati tak
Ya, terima kasih Bang Rizky ya nih atas live musiknya dan wawancaranya nih sama kita nih ya. Oke, terima kasih juga buat Kak Rizky. Semoga sehat selalu Kak dan Amin. karirnya panjang. Amin. Terima kasih udah meluangkan waktunya hari ini untuk datang di konten kita hari ini. Iya. Ya, ini saya Ilham Saputro dan ini Fauzia Purba sebagai Kita host. sebagai host. Ya, kami undur pamit dan tidak lupa kita akan memperkenalkan anggota kita nih. Ada Nur Cantika sebagai produser ya. Iya. Ada sang editor terkenal kita Jimmy Iskandar. Dan ada juga nih kameramen setia kita nih dari fajar sampai subuh dia datang nih. Ada Dias Firmansyah. Iya. Ya. Parahnya. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton video kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen ya. Kami undur. Kami undur pamit. Sekian dan terima kasih. Salam mahasiswa. Ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa.